Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan siang kali ini gue bakal membahas market cryptocurrency. Namun yang lebih bakalan gue bahas itu mengenai kehancurannya exchange FTX. Nah, ini pastinya menarik banget. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market sudah kembali merah merona ya. Walaupun memang tidak semuanya mengalami penurunan ya, tetapi di sini untuk market saat ini kondisinya lebih cenderung mengalami penurunan. Nah, jadi yang bakalan gua bahas sekarang ini mengenai bursa FTX yang mengalami kehancuran. Di mana di sini ada sebuah pernyataan dari CEO-nya sendiri yaitu Sam Bankman-Fried bahwa beliau ini memiliki niat baik ya untuk mengompensasi atau mengganti rugi para kliennya, para usernya yang terdampak akibat kehancurannya exchange FTX. Nah, ini pastinya menarik banget. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh media blockchainmedia.id, proses ganti rugi korban FTX bisa menahun. Nah, jadi di sini ada sedikit etikat baik lah ya dari CEO FTX tersebut yaitu SBF ya, bahwasanya ya beliau ini ingin mengganti rugi kepada kliennya yang telah mengalami kehancuran atau mengalami kerugian di bursa FTX ya, karena kan bursa FTX ini mengalami kehancuran. Oke, jadi langsung saja nih kita bahas. Pendiri FTX dari perusahaan layanan perdagangan aset digital Alameda Research yaitu Sam Bankman-Fried atau SBF merasa heran bahwa dana investasi milik klien di Amerika Serikat belum juga dikembalikan. Namun pakar dan realita hukum membantahnya bahwa proses ganti rugi dari bursa kripto tersebut bisa memakan waktu beberapa tahun. Melansir dari MarketWatch, Bankman-Fried pada Kamis tanggal 1 bulan 12 2022 mengatakan di Twitter, masalah perusahaannya tidak sampai berdampak ke pelanggan FTX US, afiliasi FTX di AS yang dijalankan sebagai perusahaan terpisah. Oke, jadi di sini menarik banget nih ya. Adanya sebuah pernyataan dari salah satu pendiri FTX yaitu SBF ya. Jadi di sini pendiri FTX tersebut ya, salah satu dia juga memiliki perusahaan afiliasinya yaitu Alameda Research ya. Jadi di sini dari SBF sendiri merasa heran ya, mengapa dana investasi milik klien di Amerika Serikat itu belum juga dikembalikan. Jadi secara nggak langsung sampai dengan saat ini ya mungkin dari SBF sendiri itu dia sangat yakin bahwa para pelanggan di negara Amerika Serikat itu seharusnya sudah dikembalikan dana-dananya atau sudah digantikan ruginya dan itu sudah dijalankan. Ternyata sampai dengan saat ini belum juga dilaksanakan, belum juga dijalankan ya. Makanya di sini dari SBF sendiri merasa kebingungan. Namun di sini ada sedikit penjelasan dari salah satu pakar dan juga realita hukum, dia telah membantah apa yang dinyatakan oleh SBF. Jadi kurang lebih yang dinyatakan oleh salah satu pakar realita hukum tersebut bahwa proses ganti rugi itu tidak semudah apa yang engkau bayangkan ya. Bahkan di sini dia pun menjelaskan proses penggantian ganti rugi atau kompensasi tersebut itu membutuhkan waktu bertahun-tahun ya. Tidak dalam kurun waktu yang singkat. Jadi nggak bisa dalam waktu singkat untuk menjalankan sebuah proses penggantian rugi kepada beberapa klien yang menggunakan bursa FTX di negara Amerika Serikat. Dan di sini pun dikutip dari MarketWatch ya, SBF sendiri pada hari Kamis tanggal 1 bulan 12 kemarin. Nah, jadi di sini ada klaim dari SBF sendiri ya, walaupun dari bursa utama FTX tersebut itu mengalami kehancuran, keruntuhan, tapi seharusnya ini tidak berdampak kepada exchange FTX US ya. Jadi harusnya tidak ada kendala, tidak ada masalah dengan bursa di sana. Karena menurut SBF sendiri bahwa afiliasi FTX di Amerika Serikat itu dijalankan sebagai perusahaan terpisah. Jadi tidak ada kaitannya seharusnya ya. Tapi ini kan menurut versi SBF sendiri ya. Kita tidak tahu secara rincinya seperti apa, secara detailnya seperti apa. Dan di sini pun ada sebuah pernyataan dari SBF sendiri. Saya mengharapkan pengembalian ganti rugi sudah dilaksanakan. Tetapi saya terkejut ternyata belum. Saya sendiri tidak memahami mengapa proses penarikan dana di Amerika Serikat dimatikan. Nah, jadi sampai dengan saat ini memang proses penggantian rugi atau pengkompensasian tersebut yaitu belum dijalankan, belum juga dilaksanakan. Bahkan dari bursa FTX US pun sekarang sedang disuspend atau dimatikan ya. Jadi para user yang menggunakan exchange FTX itu tidak bisa melakukan withdrawal karena di sini sedang dimatikan ya.
Namun di sini SBF juga membuat pernyataan serupa dalam sebuah wawancara di acara New York Times Deal Books pada hari Rabu tanggal 30 bulan 11 2022. Namun dalam dua kesempatan itu, SBF sendiri sama sekali tidak menjelaskan secara rinci mengapa dia yakin aset klien FTX US tidak hilang. Nah, jadi di sini ada sebuah wawancara kembali ya. Namun menurut media blockchainmedia.id tersebut ya, jadi SBF membuat pernyataan serupa ya dalam sebuah wawancara. Artinya kan dia memiliki kesempatan lagi lah untuk diliput atau diwawancarai di dalam sebuah acara New York Times Dealbook ya pada hari Rabu di akhir bulan November. Namun dia dengan dua kesempatan tersebut dia tidak menjelaskan secara rinci mengapa dia bisa menyatakan tetapi dia tidak bisa menjelaskan gitu ya. Mengapa Anda sangat yakin bahwa para user itu seharusnya tidak terdampak tetapi di sisi lain Anda juga tidak menjelaskan gitu ya. Anda hanya sekedar memberikan sebuah pernyataan bahwa dari bursa FTX US itu tidak memiliki afiliasi dengan bursa utama ya. Tetapi tidak ada penjelasan yang lebih mendalam lagi mengenai kedua perusahaan tersebut yang menurut versi Anda itu dibuat secara terpisah ya. Tetapi sampai dengan dua kesempatan ini dalam sebuah wawancara, SBF sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan yang lebih detail. Dan di sini pun merujuk kasus serupa, proses ganti rugi bisa makan waktu yang lama. Pengacara kebangkrutan di Greenspan's Murder, Howard N. Herberg, mengatakan proses ganti rugi bagi pelanggan FTX US bisa memakan waktu berbulan-bulan jika tidak bertahun-tahun. Meskipun pihak otoritas telah memiliki data semua aset pelanggannya, dia menjelaskan kuasa hukum FTX dan kemungkinan penyelidik independen perlu meluangkan waktu untuk memilah seberapa baik dana tersebut dilacak dan apakah mereka benar-benar dipisahkan satu sama lain. Jika menilik laporan dari likuidator John Ray, yang mendapati betapa buruknya kontrol keuangan perusahaan menunjukkan bahwa prosesnya saja bisa memakan waktu berbulan-bulan. Oke, jadi di sini merujuk kasus serupa ya. Jadi di sini ada salah satu pengacara kebangkrutan ya, atau salah seorang pengacara tersebut yang bernama Howard N. Herberg, dia telah mengalami hal yang sama, dia telah menangani hal serupa ya dengan yang menimpa bursa FTX, di mana dia telah mengalami perusahaan yang mengalami kebangkrutan di Greenspan's Murder. Jadi di sini dia telah menjelaskan kembali ya. Sebelumnya itu kan di atas ada salah satu pengacara ya telah menjelaskan dan di sini pun ada pengacara yang berbeda dia pun menjelaskan kembali nih bahwa proses penggantian rugi atau kompensasi tersebut bagi pelanggan FTX US itu bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa juga memakan waktu bertahun-tahun. Walaupun memang di sini pihak otoritas itu telah memiliki data semua aset pelanggannya ya. Jadi walaupun data pelanggan, data user, data pengguna itu sudah terpegang semuanya, tetapi itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat ya. Intinya seperti itu yang dijelaskan oleh Howard N. Herberg, salah satu pengacara kebangkrutan. Dan di sini pun ada sebuah penjelasan kembali dari salah satu kuasa hukum FTX. Jadi mungkin saja dalam penyelidikan independen ini perlu meluangkan waktu, itu yang pertama, yang kedua juga pastinya memakan waktu yang agak lama ya demi memfilter seberapa baik dana tersebut yang sedang dilacak, lalu apakah mereka benar-benar dipisahkan satu sama lain. Nah, jadi di sini sedang ada sedikit pelacakan ya antara bursa utama dengan bursa FTX di Amerika Serikat. Jadi di sini sedang dilacak oleh kuasa hukumnya FTX. Dan bahkan di sini pun jika menilik laporan dari likuidator yaitu John Ray ya, dia telah mendapati betapa buruknya kontrol keuangan perusahaan. Bahkan dia juga menunjukkan bahwa prosesnya saja bisa memakan waktu berbulan-bulan. Ya, jadi tidak semudah apa yang dibayangkan oleh SBF lah. Walaupun dari SBF sendiri telah mengonfirmasi, telah mengklaim ya, telah bersikeras lah pokoknya. Jadi seharusnya yang menurut SBF itu orang-orang yang menggunakan FTX di US itu jangan ditahan-tahan ya. Kompensasi ganti rugi langsung aja jalankan. Tetapi ternyata kan dari beberapa pakar kuasa hukum, beberapa pengacara kebangkrutan, dia telah menjelaskan kembali. Jadi tidak semudah apa yang engkau bayangkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi kira-kira bagaimana menurut kalian nih? Apakah kalian percaya apa yang dinyatakan oleh SBF sendiri bahwa dari FTX utama dengan FTX US itu katanya terpisah ya, atau dibuat secara terpisah lah, walaupun mereka ini memiliki afiliasi dengan CEO yang sama, pendiri yang sama, tetapi dikelola secara terpisah. Makanya di sini dari SBF sendiri mengklaim ya dia telah bersikeras lah bahwa dari bursa FTX Amerika Serikat ini harusnya tidak mendapatkan masalah, tidak terdampak juga ya terhadap masalah yang menimpa mengenai bursa utamanya gitu. Tetapi ternyata dari beberapa pakar kuasa hukum, dari beberapa pengacara kebangkrutan gitu, dia juga telah menjelaskan lah ya kepada SBF bahwa ya walaupun kita ingin mengganti rugi kepada beberapa kliennya, tetapi tidak semudah itu gitu ya. Kita bisa
memakan waktu yang lama. Walaupun kita juga sudah memegang beberapa datanya, tetapi itu tidak bisa dilakukan secara sekaligus ya. Intinya di sini harus meninjau lebih lanjut lagi. Walaupun prosesnya itu memakan waktu yang lama, tetapi kan di sini dari SBF sendiri dia memiliki etikat baik lah untuk mengganti rugi, mengkompensasi kepada kliennya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.